Semangat pagi Pak Frando dan juga teman-teman. Pada ujian akhir semester matkul MKB hari ini, saya Athanasius Bagas Lintang Mahardika dengan NIM 202214007 akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai topik masalah transportasi, asumsi, solusi, metode stepping stone. Berikut pembahasan saya. Metode transportasi merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau pengiriman barang atau bahan dari beberapa sumber ke beberapa tempat tujuan dengan prinsip biaya yang paling minimum. Masing-masing sumber mempunyai kapasitas pengiriman tertentu, sedangkan masing-masing tempat tujuan memiliki batasan-batasan permintaan. Masalah transportasi berkaitan dengan keterbatasan sumber daya atau kapasitas perusahaan yang harus didistribusikan ke berbagai tujuan, kebutuhan, atau aktivitas. Dengan demikian, manfaat utama dari mempelajari masalah transportasi ini adalah mengoptimalkan distribusi sumber daya tersebut sehingga mendapatkan hasil atau biaya yang optimal. Selanjutnya, mengenai metode stepping stone itu sendiri, di mana ini merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan cara coba-coba, dan pedoman alokasinya adalah sudut barat laut atau sudut kiri atas dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Langkah-langkah untuk menentukan solusi optimal dengan metode stepping stone ini, yang pertama, perumusan masalah, kemudian membuat bagan alokasi pengiriman, kemudian yang ketiga, tes optimasi dengan membuat tabel NWCR dan pengujian sel kosong, dan yang terakhir, melakukan pengujian ulang apabila belum mencapai optimasi. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan dan juga mengerjakan salah satu contoh soal terkait metode transportasi dengan menggunakan stepping stone ini. Baik, ini merupakan salah satu contoh soal, yaitu berdasarkan data di atas, bantulah PT Shigeo Tokuda untuk mendapatkan biaya transportasi termurah, beserta pengalokasiannya dengan menggunakan metode Northwest Corner Rules sebagai metode awal dan dilanjutkan dengan stepping stone. Baik, untuk membaca tabelnya adalah seperti ini. Untuk yang bersimbolkan huruf, ini merupakan sejumlah pabrik yang dimiliki oleh PT Shigeo Tokuda. Kita tahu bahwa PT tersebut mempunyai 4 pabrik, yaitu pabrik A, pabrik B, pabrik C, dan pabrik D. Lalu ada 3 kota tujuan, yaitu Medan, Jakarta, dan Surabaya. Kolom paling kanan melambangkan kapasitas yang dimiliki oleh suatu pabrik tertentu. Misalnya, pabrik A hanya memiliki kapasitas 1000, pabrik B hanya memiliki kapasitas 2000, pabrik C hanya memiliki kapasitas 3000, dan pabrik D hanya memiliki kapasitas 4000. Lalu, pada baris yang paling bawah merupakan jumlah permintaan untuk setiap kota tertentu. Misalnya saja, Jakarta memiliki permintaan 5000 unit, Medan memiliki permintaan 3000 unit, dan Surabaya memiliki permintaan 2000 unit. Lalu, angka-angka kecil di setiap sel melambangkan biaya kirim per unit. Misalnya, dari pabrik A ingin mengirim 1 unit ke Jakarta, maka dikenakan biaya sebesar $5. Lalu, jika pabrik A ingin mengirim 1 unit ke Medan, maka dikenakan biaya $7. Lalu, jika pabrik A ingin mengirim 1 unit ke Surabaya, maka dikenakan biaya $8. Lalu, jika pabrik B ingin mengirim 1 unit ke Jakarta, dikenakan biaya $3, ke Medan $6, ke Surabaya $9. Lalu, jika pabrik C ingin mengirim 1 unit ke Jakarta, dikenakan biaya $7, ke Medan $6, ke Surabaya $5. Lalu yang terakhir, jika pabrik D ingin mengirim 1 unit ke Jakarta, maka dikenakan biaya sebesar $8, ke Medan $7, dan ke Surabaya $9. Langkah pertama, kita isi kotak-kotak kosong dengan metode NWCR. Aturannya simpel, yang mengharuskan mengisi kotak dimulai dari pojok kiri atas dan tidak melebihi kapasitas dan juga permintaan. Sehingga kotak Jakarta terisi 1000 dahulu, sehingga baris pertama pada kota Medan dan Surabaya tidak terisi apa-apa. Lalu baris kedua di kota Jakarta terisi 2000 sesuai dengan kapasitas pabrik B. Selanjutnya baris ketiga kota Jakarta terisi 2000 sehingga permintaan Jakarta sudah terpenuhi. Lalu kita geser ke sebelah kanannya, yaitu di baris ketiga kota Medan terisi 1000 sehingga sel sebelah kanannya tidak terisi karena sudah sesuai dengan kapasitas pabrik C. Lalu baris keempat kota Medan terisi 2000 dan yang terakhir baris keempat kota Surabaya terisi 2000. Inilah step pertama, yaitu NWCR.
Lalu kita lanjut dengan menggunakan metode stepping stone. Stepping stone ini adalah melompati melewati batu, jangan sampai jatuh ke air. Kita perhatikan yang strip-strip merupakan air, dan sel yang ada angkanya adalah batu. Kita bebas melompat kemana saja, namun ada satu aturan, yaitu setelah lompat horizontal, maka harus vertikal. Begitupun sebaliknya. Stepping stone ini berfungsi untuk mencari tahu apakah hasil tersebut sudah yang paling optimal atau belum. Kemudian sel kosong adalah sel yang tidak terisi sejumlah unit tertentu. Kita perhatikan ada 6 sel kosong. Intinya kita harus melompat ke sel yang ada sejumlah unit tertentunya. Untuk urutan tandanya adalah selang-seling, yaitu positif negatif, positif negatif. Baik, yang pertama pabrik A ke Medan. Kita mulai dari Medan. Urutan melompatnya adalah lompat ke kiri ke Jakarta, lalu lompat vertikal ke baris ketiga, lalu lompat ke kanan ke Medan, sehingga kita mendapatkan angka 7 dikurangi 5 ditambah 7 dikurangi 6, sehingga hasil yang didapat adalah 3. Lalu pabrik A ke Surabaya. Kita mulai dari Surabaya. Kita lompat ke kiri ke Jakarta, lalu lompat vertikal ke baris ketiga, lalu lompat ke kanan ke Medan, lalu lompat vertikal ke bawah, dan yang terakhir kita lompat ke kanan ke Surabaya, sehingga didapatkan angka 8 dikurangi 5 ditambah 7 dikurangi 6 ditambah 7 dikurangi 9, dan mendapatkan hasil 2. Lalu pabrik B ke Medan. Kita mulai dari Medan, lalu lompat ke samping kiri ke Jakarta, lalu lompat vertikal ke bawah, lalu lompat ke kanan ke Medan, sehingga didapatkan angka 6 dikurangi 3 ditambah 7 dikurangi 6, yang mendapatkan hasil 4. Lalu pabrik B ke Surabaya. Kita mulai dari Surabaya, lalu lompat ke samping kiri ke Jakarta, lalu lompat vertikal ke bawah, lalu lompat ke kanan ke Medan, lalu lompat vertikal ke bawah, dan yang terakhir kita lompat ke kanan ke Surabaya, sehingga didapatkan angka 9 dikurangi 3 ditambah 7 dikurangi 6 ditambah 7 dikurangi 9 sama dengan 5. Lalu pabrik C ke Surabaya. Kita mulai dari Surabaya, lalu kita lompat ke kiri ke Medan, lalu lompat ke bawah, dan yang terakhir kita lompat ke kanan ke Surabaya, sehingga didapatkan angka 5 dikurangi 6 ditambah 7 dikurangi 9, yang mendapatkan hasil negatif 3. Terakhir dari pabrik D ke Jakarta. Kita mulai dari Jakarta, lalu kita lompat ke kanan, lalu ke atas, dan yang terakhir kita ke kiri, sehingga didapatkan angka 8 dikurangi 7 ditambah 6 dikurangi 7, yang mendapatkan hasil 0. Stepping stone sudah optimal jika hasilnya tidak ada yang negatif. Kita perhatikan bahwa masih ada angka negatif, maka hasil yang didapat belum optimal, sehingga kita harus membuat tabel baru dan memperbaiki beberapa angka pada tabel sebelumnya. Lalu kita perhatikan bahwa yang bermasalah tadi adalah pabrik C ke Surabaya, sehingga kita perhatikan saja jalurnya, sehingga kita hanya mengubah angka-angka di jalur tersebut, sedangkan angka-angka lain di luar jalur tersebut masih sama. Caranya adalah, pertama kita perhatikan angka terkecil dari jalur tersebut, yaitu 1000. Lalu kita jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan tanda positif dan negatif yang sudah kita ketahui sebelumnya. Sehingga baris ketiga kolom Surabaya menjadi 1000, baris ketiga kolom Medan menjadi 0, baris keempat kolom Medan menjadi 3000, dan baris keempat kolom Surabaya menjadi 1000. Lalu kita melakukan pengujian dengan stepping stone lagi, masih sama, yaitu kita bergerak horizontal lalu vertikal. Dan ingat, kita harus melompat ke batu dan jangan sampai jatuh ke air. Sel kosong yang ada adalah 6, atau berjumlah 6. Yang pertama, pabrik A ke Medan. Kita mulai dari Medan, lalu kita lompat ke kiri ke Jakarta, lalu lompat vertikal ke baris ketiga, lalu lompat ke kanan ke Surabaya, lalu lompat vertikal ke Surabaya, lalu yang terakhir kita ke kiri ke Medan, sehingga kita mendapatkan angka 7 dikurangi 5 ditambah 7 dikurangi 5 ditambah 9 dikurangi 7, kemudian kita mendapatkan hasil 3. Yang kedua adalah pabrik A ke Surabaya. Kita mulai dari Surabaya, lalu kita lompat ke Jakarta, lalu lompat vertikal ke bawah ke baris C, lalu lompat ke kanan ke Surabaya, sehingga didapatkan angka 8 dikurangi 5 ditambah 7 dikurangi 5, yang menghasilkan 5. Lalu pabrik B ke Medan. Kita mulai dari Medan, lalu kita lompat horizontal ke Jakarta, lalu lompat vertikal ke bawah, lalu ke Surabaya, lalu turun, dan yang terakhir kita ke kiri, sehingga didapatkan angka 6 dikurangi 3 ditambah 7 dikurangi 5 ditambah 9 dikurangi 7, yang mendapatkan hasil 7.
Lalu untuk pabrik B ke Surabaya didapatkan angka 8, pabrik C ke Medan didapatkan angka 3, dan yang terakhir pabrik D ke Jakarta. Kita mulai dari Jakarta, lalu naik ke baris ketiga, lalu ke kanan, ke Surabaya, lalu turun. Sehingga didapatkan angka 8 dikurangi 7 ditambah 5 dikurangi 9 yang mendapatkan hasil negatif 3. Sehingga kita perhatikan lagi bahwa masih ada nilai negatif, yaitu dari pabrik D ke Jakarta. Sehingga kita melakukan pembuatan tabel yang baru lagi. Selanjutnya kita perhatikan bahwa yang bermasalah tadi adalah dari pabrik D ke Jakarta. Sehingga kita perhatikan saja jalurnya. Otomatis kita hanya mengubah angka-angka di jalur tersebut. Sedangkan angka-angka lain di luar jalur tersebut masih sama. Caranya adalah yang pertama kita perhatikan angka terkecil dari jalur tersebut, yaitu 1000. Lalu kita jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan tanda positif dan negatif yang sudah kita ketahui sebelumnya. Sehingga pada baris keempat kolom Jakarta angkanya berubah menjadi 1000, lalu baris ketiga kolom Jakarta menjadi 1000, baris ketiga kolom Surabaya menjadi 2000, dan yang terakhir baris keempat kolom Surabaya menjadi 0. Langkah selanjutnya adalah pengisian sel kosong dengan stepping stone, di mana masih sama, ada 6 sel kosong. Baik, untuk yang pertama adalah pabrik A ke Medan, di mana jalur yang terbentuk adalah dari Medan, kita bergeser ke kiri ke Jakarta, lalu gerak vertikal ke bawah, lalu bergeser ke kanan ke Medan. Sehingga angka-angka yang terbentuk adalah 7 dikurangi 5 ditambah 8 dikurangi 7. Sehingga hasil yang dapat adalah 3. Proses ini kita lakukan untuk menghitung sel kosong 2 sampai 6 lainnya. Intinya adalah setelah kita bergerak horizontal, maka kita harus bergerak vertikal. Dan simbol di depan angkanya bersimbol positif terlebih dahulu, baru negatif. Dan akhirnya selang-seling. Lalu kita perhatikan pada sel kosong lainnya. Misalnya pada pabrik A ke Surabaya didapatkan hasil 5, pabrik B ke Medan hasilnya 4, pabrik B ke Surabaya hasilnya 8, pabrik C ke Medan hasilnya 0, dan yang terakhir pabrik D ke Surabaya didapatkan hasil 3. Hasil-hasil ini sudah optimal karena tidak terdapat angka negatif. Sehingga langkah selanjutnya kita tinggal menentukan pengalokasian dan biayanya saja. Ini dia hasil pengalokasian pengiriman dan biaya transportasinya. Di mana yang pertama adalah pabrik A akan mengirim ke Jakarta sebesar berapa, yaitu 1000 dikali dengan biayanya, yaitu $5, sehingga kita mendapatkan hasil $5.000. Yang kedua adalah pabrik B akan mengirim ke Jakarta sebesar 2000 unit, kita kalikan dengan biaya yaitu sebesar $3, lalu hasilnya menjadi $6.000. Lalu yang ketiga, kita akan mengirim ke Jakarta dari pabrik C, yaitu sebesar 1000 unit, kita kalikan dengan biayanya yaitu $7, sehingga kita mendapatkan hasil $7.000. Lalu yang keempat, kita akan mengirim ke Surabaya melalui pabrik C, yaitu sebesar 2000 unit, kita kalikan dengan biayanya yaitu $5, sehingga kita mendapatkan hasil $10.000. Lalu yang keempat, kita akan mengirim ke Jakarta melalui pabrik D, sebesar 1000 unit, kita kalikan dengan $8, yaitu biaya pengirimannya, lalu kita mendapatkan hasil $8.000. Dan yang terakhir, kita akan mengirim ke Medan melalui pabrik D sebesar 3000 unit, kita kalikan dengan biayanya yaitu $7, sehingga kita mendapatkan hasil $21.000. Sehingga mendapatkan biaya total sebesar $57.000. Inilah merupakan biaya yang paling optimal yang bisa dilakukan PT tersebut untuk mengirim ke kota-kota tujuannya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan pada saat saya menjelaskan materi tersebut, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat, dan sampai berjumpa di lain kesempatan.